wabarakatuh, pemirsa Monalisa. Berjumpa lagi dengan saya, Kemas Niko. Ya pemirsa, kali ini kita berada di Gedung Pusat Statistik Kota Pematang Siantar. Di balik dinding beton yang retak dan besi-besi yang berkarat, tersembunyi rahasia yang gelap yang menggerogoti uang rakyat. Proyek senilai 1,9 miliar. Ini dibiayai dari APBN 2022, yang seharusnya menjadi kebanggaan, tapi kini hanya menjadi kuburan ambisi yang terbengkalai. Tenggat waktu telah lewat, dana yang menguap, dan satu pertanyaan yang mengumpul di udara. Kemana larinya uang negara ini? Dua nama kontraktor yang muncul dalam dokumen resmi. CV Raflindo selaku pemenang tender dengan nilai kontrak 1,9 miliar. Dan PT Amarta Jaya Mandiri yang disebut-sebut sebagai pelaksana proyek. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas proyek yang mandek ini? Apakah ini sekedar kesalahan administrasi atau skema korupsi yang dirancang rapi? Untuk itu pemirsa, proyek ini yang seharusnya selesai pada tahun 2023. Namun lebih dari setahun sejak peletakan batu pertama pada 9 September 2023. Progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Kemana larinya uang rakyat? Mengapa proyek ini terbengkalai? Di lokasi proyek ini hanya ada debu dan keheningan. Tapi di baliknya ada jejak transaksi yang mencurigakan, laporan fiktif, dan pihak-pihak yang diam seribu bahasa. Masyarakat berhak tahu siapa yang bermain api dengan uang mereka. Ini bukan sekedar proyek yang mangkrak. Ini adalah potret pembusukan sistem, di mana uang rakyat jadi taruhan. Dan kami akan mengungkap kebenaran yang telah lama terselubung. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan investigasi mendalam yang penuh dengan ketegangan dan intrik. Kita buka tabir gelap ini dan temukan apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek pembangunan gedung kantor BPS Kota Pematang Siantar. Proyek yang kini menjadi tanda tanya terbesar dan mencerminkan kegagalan sistem. Untuk itu pemirsa, tetap ikuti liputan kita dan tetap pantau investigasi kita. Pemirsa, di balik reruntuhan beton yang retak dan jeruji besi berkarat, tersembunyi cerita pilu uang rakyat yang tercuri. Proyek senilai 1,968 miliar rupiah, sumber dana APBN tahun 2022, yang semula dijanjikan sebagai gedung megah, kini hanya menjadi puing bisu yang menyimpan ribuan tanda tanya. Di manakah uang kita? Siapa yang menelan dana segunung ini? Dua nama kontraktor muncul bagai hantu dalam dokumen CP Raflindo sang pemenang tender, dan PT Amarta Jaya Mandiri, yang tiba-tiba muncul sebagai eksekutor proyek. Apakah ini sandiwara, atau permainan kotor di balik tirai kekuasaan? Peletakan batu pertama pada tanggal 9 September tahun 2023, dihadiri pejabat tinggi BPS tersebut, kini hanya menjadi monumen kebohongan. Setahun berlalu, tidak ada kemajuan, hanya laporan fiktif dan janji-janji yang menguap. Uang rakyat mengalir ke lubang hitam, sementara gedung itu tetap menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dalam investigasi tim Monalisa, terungkap banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung BPS Pematang Siantar. Berdasarkan situs resmi https://els.bps.go.id/eprok4-lelang dengan kode lelang 1811275, PT Amarta Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai peserta tender. Dari 94 nama peserta tender, PT Amarta Jaya Mandiri tidak masuk dalam daftar. Namun, pihak BPS Pematang Siantar menyampaikan bahwa PT Amarta Jaya Mandiri adalah pelaksana proyek konstruksi. Bagaimana mungkin? Ini adalah titik awal kejanggalan dalam proyek pembangunan gedung BPS Kota Pematang Siantar. Sementara itu, CP Raflindo selaku pemenang tender dengan nilai penawaran 1,534 miliar rupiah juga masih dipertanyakan statusnya. Apalagi, status proyek ini dalam situs LPSE adalah tender gagal. Bagaimana mungkin status proyek ini tendernya gagal namun pemenang proyeknya sudah ditentukan?
dan mengapa yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT Amarta Jaya Mandiri yang tidak tercatat sebagai peserta tender. Di lokasi proyek, angin berbisik tentang transaksi gelap, dokumen palsu, dan tangan-tangan tak terlihat yang merajut skema korupsi. Siapa dalangnya? Pejabat, kontraktor, atau mereka yang bersembunyi di balik jabatan? Ini bukan sekadar proyek gagal, ini pembunuhan kepercayaan publik. Uang rakyat yang seharusnya menjadi darah bagi pembangunan, justru disedot oleh para vampir yang haus kekuasaan. Ini peringatan untuk mereka yang bermain api. Kami akan menguak setiap debu, membongkar setiap kebohongan, dan mengejar setiap rupiah yang hilang. Darah rakyat tidak boleh jadi tumbal. Masyarakat Pematang Siantar dan seluruh Indonesia berhak tahu siapa yang mengubur uang mereka di balik puing-puing ini. Bersiaplah, karena kebenaran akan terkuak, para pembohong akan terjungkal di bawah terangnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peletakan batu pertama kantor BPS yang bertetangga dengan kantor Camat Santa Salasari mengundang kami beserta lurah-lurah hadir di sana dalam peletakan batu pertama. Harapan dari pihak instansi vertikal, dalam hal ini mungkin dari Jakarta kemarin turun dari BPS-nya untuk mengharapkan pembangunan ini segera selesai. Tapi kita juga melihat bahwa kok sampai sekarang ini pembangunannya belum maksimal. Kita juga nggak tahu apa permasalahan di lapangan sehingga pembangunan ini nampaknya belum begitu megah ataupun belum selesai. Seperti itu. Iya. Terkait anggaran mungkin ya pihak orang BPS sendiri yang lebih tahu. Tapi kalau saya sebagai pribadi yang bertetangga, mungkin ada di situ yang mungkin belum klop sehingga pembangunan kantor BPS ini belum semaksimal mungkin. Padahal kepala BPS ini juga mengharapkan bangunan ini akan secepatnya segera selesai. Saya sama camat kemarin juga ikut membantu, artinya monitoring kantor tersebut, dan mereka juga kemarin cerita untuk mengundang kami, tapi sampai sekarang ini juga belum ada undangan resmi ataupun pembukaan kantor baru, gedung baru ini. Saya sendiri sebagai camat bahwa orang sering bertanya, itu gedung apa gitu, dikira mereka kantor camat terbaru. Saya bilang ini kantor BPS. Ya, kenapa belum selesai? Itu mungkin ada intern mereka, kegiatan-kegiatan mereka ataupun anggaran mereka yang mungkin tersendat di sana. Saya juga belum begitu tahu, karena itu ranahnya mereka. Tapi saya selaku camat kemarin memberikan fasilitas yang ada sebelum itu masuk PLN, masuk air itu dari kami kasih. Untuk karena dari tetangga Kota kita. Pematang Siantar, Sumatera Utara, dari kami Tim Liputan, sebagai Monalisa tetangga TV dekat melaporkan. dari pemerintahan juga.